Assalamualaikum teman-teman. Saya Aisyah Yuningrum, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan berbagi ilmu pada teman-teman semua bagaimana cara penanganan kejang demam dan cara pencegahan kejang demam. Nah, yang pertama kita bisa mempelajari apa itu pengertian kejang demam, yang kedua klasifikasi kejang demam, dan yang ketiga penyebab kejang demam. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian kejang demam ya teman. Nah, yang pertama, kita bisa belajar apa sih kejang demam itu. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh rektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Kejang demam juga bisa diartikan bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, biasanya terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun, sedangkan usia kurang dari 4 minggu dan pernah kejang tanpa demam tidak termasuk dalam kategori ini. Angka kejadian kejang demam untuk Amerika Serikat dan Eropa, untuk Asia dan Indonesia berbeda-beda. Yang pertama, untuk Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2007 berkisar antara 4-5%. Untuk Asia lebih tinggi, sekitar 8,3-9,9%. Dan untuk Indonesia sendiri pada tahun 2012 sampai 2013 berjumlah 3-4% pada anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun.
Klasifikasi kejang demam. Yang pertama, kejang demam sederhana. Dan yang kedua, kejang demam kompleks. Yang pertama, kejang demam sederhana, kejang demam yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya akan berhenti sendiri. Kejang berbentuk tonik-klonik, tanpa gerak vokal dan tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kejang demam kompleks, kejang demam lama lebih dari 15 menit, kejang vokal atau parsial, kejang berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Dan untuk penyebab kejang demam terjadi karena demam, peningkatan suhu tubuh. Demam juga sering disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas, pneumonia, gastroenteritis, dan infeksi saluran kemih. Untuk komplikasi kejang demam, gangguan neurologis atau epilepsi, dan gangguan perkembangan. Untuk tanda dan gejala kejang demam, yang pertama demam, terutama demam tinggi atau kenaikan suhu tubuh yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, pingsan yang berlangsung selama 30 detik sampai 5 menit hampir selalu terjadi pada anak-anak yang mengalami kejang demam. Yang ketiga, kekakuan otot menyeluruh yang biasanya berlangsung selama 10 sampai 20 detik. Dan yang keempat, gigi atau rahangnya terkatup rapat. Nah, untuk penanganan kejang demam sendiri, yang pertama, ibu tetap tenang. Yang kedua, baringkan di tempat tidur yang datar. Yang ketiga, melepaskan atau melonggarkan pakaian anak agar dapat bernapas dengan baik. Yang keempat, singkirkan benda-benda yang bisa melukai anak. Yang kelima, jika anak tidak sadar, baringkan anak dalam posisi miring atau terlungkup. Yang keenam, mengukur suhu tubuh anak, menghitung lama kejang. Dan yang ketujuh, berikan obat penurun panas atau obat penenang melalui anus. Yang kedelapan, melakukan kompres hangat. Yang kesembilan, hindari pemberian selimut tebal karena uap panas akan sulit untuk dilepaskan. Yang ke-10, jika takut lidah anak menekuk atau tergigit, maka berikan sendok yang telah dibalut sapu tangan. Yang ke-11, jika kejang lebih dari 10 menit, anak harus segera dibawa di klinik terdekat atau rumah sakit.
Untuk pencegahan kejang demam, yang pertama, tempatkan anak di ruang yang berventilasi. Yang kedua, pantau suhu tubuh anak. Yang ketiga, berikan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Yang keempat, berikan minum. Yang kelima, berikan obat penurun panas dan obat penenang setiap 4 jam sekali. Dan yang terakhir, melakukan kompres. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama sarung tangan, yang kedua baskom, yang ketiga air hangat, yang keempat termometer, yang kelima handuk, dan yang keenam perlak. Untuk melakukan kompres hangat, caranya pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan anak di tempat yang datar dan yang lunak, yang sudah diberi perlak dan pengalas. Yang ketiga, buka seluruh baju anak. Yang keempat, tutup tubuh anak dengan handuk. Yang kelima, kompres bagian dahi dan lipatan tubuh atau ketiak dan selangkangan dengan sarung tangan atau waslap. Yang keenam, cek suhu tubuh anak. Yang ketujuh, lakukan kompres berulang kali sampai suhu tubuh anak menurun.